Selamat datang di Horror Night channel Serang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Seseorang di luar jendela. Beberapa hari terakhir aku mendapat teman chatting dari internet. Namanya Mike. Kami sering menelepon dan bahkan pernah video call. Jadi kami sudah tahu wajah masing-masing. Karena aku akan dimarahi orang tuaku jika terdengar menelepon sampai larut, aku dan Mike hanya saling membalas pesan pada malam hari. Kami selalu mengobrol sampai larut dan tertidur. Hari ini orang tuaku akan pergi keluar kota untuk menjemput kakak sepupuku yang sedang sakit sendirian. Dia sedang kuliah. Karena keluarga kami yang paling dekat dengan kota tempat dia kuliah, maka orang tuaku memutuskan untuk merawatnya di rumah kami sampai dia sembuh. Orang tuaku hanya akan pergi semalam, jadi mereka rencananya akan kembali besok sore. Meski kedua orang tuaku mengajak agar aku ikut dengan mereka, aku bersikeras untuk tinggal di rumah. Mike menyarankan aku tidak ikut pergi agar kami bisa begadang dan mengobrol tanpa gangguan. Jadi aku setuju. Dengan alasan lelah dan aku sudah cukup besar untuk tinggal sendiri di rumah, akhirnya dengan berat hati orang tuaku mengizinkan aku tinggal. Karena aku perempuan dan terhitung masih remaja, orang tuaku meminta tolong pada tetangga di sebelah rumah kami untuk mengawasiku agar tidak terjadi hal buruk. Setelah tetangga kami setuju, orang tuaku pun berangkat. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Ini adalah rumahku dan aku sudah tinggal di sini sejak lahir. Lagi pula hanya 1 malam. Akhirnya aku sendirian di rumah. Sore pun tiba. Setelah mengunci seluruh pintu dan memastikan kompor tidak menyala, aku naik ke kamarku di lantai 2. Setelah berbaring di atas tempat tidur, aku mengambil handphoneku dan mulai mengobrol dengan Mike. Sayang sekali kami tidak bisa teleponan karena Mike bilang rumahnya sedang cukup ramai. Keluarganya sedang berkumpul, jadi kami hanya bisa bertukar pesan. Meski sedikit kecewa, aku tidak keberatan. Kami mengobrol sampai malam saat aku sadar bahwa aku belum menutup jendela kamarku. Tanpa menghidupkan lampu, aku bangkit dari tempat tidur hendak menutup gorden jendela. Namun, tiba-tiba aku melihat seseorang di luar jendela. Seseorang sedang berdiri di depan rumahku, di sudut pagar. Dia berdiri di tempat yang agak gelap sehingga aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun dari tinggi dan postur tubuh, sepertinya orang itu laki-laki. Dia mengenakan celana panjang hitam, jaket hitam, dan topi di dalam tudung jaketnya yang terpasang. Dengan penampilan seperti itu, tentu saja aku tidak bisa melihat wajahnya. Pelan-pelan aku menutup gorden jendela dan kembali ke tempat tidur. Aku memberitahu Mike bahwa ada seseorang di depan rumahku dan aku sedikit takut. Mike menenangkanku dan bilang mungkin orang itu hanya orang lewat, jadi aku mencoba untuk tidak berprasangka yang macam-macam. Aku melanjutkan bertukar pesan dengan Mike. Namun tiba-tiba aku mendengar suara gedebuk dari luar. Aku bergegas bangkit dan mengintip keluar jendela. Aku begitu kaget saat kulihat orang tadi, seseorang yang berdiri di sudut rumahku, kini sudah berada di halamanku setelah ia melompat pagar. Dengan panik aku mengirim pesan pada Mike lalu meraih gagang telepon di samping tempat tidur. Aku menelpon tetangga sebelah namun tidak diangkat. Aku memberanikan diri untuk keluar kamar dan mengintip dari jendela balkon yang mengarah ke samping. Namun tampaknya tidak ada tanda-tanda ada orang di rumah sebelah. Seluruh lampunya sudah padam. Apa mereka semua sudah tidur? Tidak biasanya seperti ini karena di rumah tetanggaku itu hampir setiap hari selalu berisik sampai larut malam. Ini juga aneh. Lingkungan tempat tinggalku memang agak sepi, namun malam ini lebih sepi. Tak satu pun dari rumah tetanggaku yang lampunya masih menyala. Padahal ini belum terlalu larut. Aku kembali masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarku dengan pelan. Mike membalas pesanku. Dia bilang agar aku jangan panik. Dia menyuruhku duduk di dalam kamarku dengan tenang dan menyiapkan benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Aku mengambil tongkat baseball di samping lemari lalu mengintip keluar jendela. Kulihat sosok penyusup itu berdiri membatu tepat di depan pintu rumahku.
Aku memberitahu Mike dan bilang bahwa aku akan menelpon polisi. Namun Mike mencegahku agar jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dia menyuruhku tetap mengawasi penyusup itu dan menanyakan di mana keluargaku biasa menyimpan kunci cadangan. Dia ingin memastikan bahwa penyusup itu tidak akan bisa menemukan kuncinya untuk membuka pintu sehingga aku tetap aman. Aku bilang bahwa kunci cadangan rumah kami berada di tempat yang cukup aman, jadi orang itu tidak akan bisa menemukannya. Ibuku biasa meletakkan kunci cadangan di dalam pot bunga di teras depan dan sedikit terkubur di dalam tanah, jadi tidak akan terlihat. Kunci itu biasanya untuk ayahku yang sering pulang bekerja larut malam saat kami sudah tertidur. Ayahku orang yang ceroboh, dia selalu menghilangkan kunci cadangan yang dibawanya, jadi ibuku memutuskan untuk menyiapkan satu kunci cadangan di depan rumah. Aku merunduk perlahan lalu duduk di sudut kamar sambil memeluk tongkat baseball dengan handphone di tanganku, bersiap untuk menelpon polisi kapanpun. Tiba-tiba tanda peringatan baterai lemah muncul di layar handphoneku. Astaga! Aku lupa mengecas handphoneku karena sibuk membahas pesan Mike sejak siang tadi. Aku meraih charger dari atas kasur dan hendak memasangnya ke stop kontak saat tiba-tiba listrik padam. Sial, kali ini benar-benar sial. Dengan menyedihkan akhirnya handphoneku mati karena kehabisan daya. Sialnya lagi, powerbank ada di kamar orang tuaku, di lantai 1. Setelah beberapa menit menimbang-nimbang, aku memberanikan diri untuk keluar kamar. Dengan membawa tongkat baseball dan handphone, aku perlahan berjinjit turun ke bawah. Terlalu gelap, jadi aku cukup kesulitan. Sambil menahan napas, aku menuju kamar orang tuaku setenang mungkin. Sesampainya di kamar orang tuaku, aku mulai meraba-raba untuk mencari power bank. Aku meraba seluruh permukaan meja rias, di atas kasur, di lemari, namun tak bisa kutemukan yang aku cari. Tiba-tiba terdengar bunyi. Sepertinya seseorang sedang membuka kunci pintu depan. Astaga, sepertinya penyusup itu berhasil membuka pintu rumahku. Dengan gemetaran aku kembali meraba-raba dengan sebelah tangan untuk mencari power bank setenang mungkin. Sedangkan tanganku yang satunya menggenggam tongkat baseball erat-erat. Aku semakin gemetaran saat ku dengar suara langkah kaki mulai mendekat. Saat aku hampir putus asa, aku menemukannya. Aku menemukan power bank yang aku cari. Dengan tergesa-gesa aku menyambungkan kabel power bank itu ke handphoneku. Akhirnya handphoneku kembali menyala. Aku harus segera menelpon polisi. Tiba-tiba handphoneku bergetar, tanda panggilan masuk. Matilah aku. Suara getar handphoneku pasti terdengar oleh penyusup itu. Dengan panik aku mencoba mengangkat panggilan itu saat kulihat nama Mike di layar. Namun seseorang telah berdiri di depan pintu kamar tempat aku berada. Karena terburu-buru, aku tadi tidak sempat menutup pintu. Kulihat penyusup itu berdiri di depanku. Aku membeku, terduduk di lantai dengan punggung nempel erat di sisi tempat tidur sambil memegang handphone yang masih bergetar. Tongkat baseballku tak tahu harus aku apakan. Sosok di hadapanku itu mengangkat handphone di genggaman tangan kirinya, memperlihatkan layarnya yang menyala ke arahku. Tulisan di layar itu sedang memanggil. Perlahan pria itu mendekatkan layar handphonenya yang menyala ke depan wajahnya. Dengan cahaya yang remang-remang itu bisa kulihat wajahnya. Astaga, itu Mike, dan dia membawa tongkat besi di tangan kanannya.